making disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, saya senang bisa kembali untuk melayani di GMS Surabaya Barat yang luar biasa. Saudara, sepanjang hari ini saya mengikuti tema besar di bulan Mei ya, ini bulan Mei, yaitu bulan tentang penyediaan. Tapi izinkan saya secara khusus sepanjang hari ini, saya bicara mengenai hati. Lebih tepatnya tentang uang dan tentang hati kita. Mengapa itu penting? Karena uang itulah ujian terbesarnya manusia. Karena uang itu bisa menyingkapkan sebetulnya siapa yang kita percayai. Apa yang paling kita takutkan. Atau siapa yang sebetulnya menguasai hati kita. Siapa yang bertahta di hati kita. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan di Alkitab, Yesus itu banyak bicara mengenai uang. Bahkan ketika Tuhan berbicara, kitab Injil berbicara mengenai pertobatan, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara menyerukan bertobatlah. Ternyata kalau Anda baca di kitab Injil pertobatan versi Yohanes Pembaptis, itu adalah ketika seseorang itu, saudara, menang terhadap uang, sikapnya terhadap uang, saudara. Nah itulah sebabnya sepanjang hari ini saya akan bahas mengenai uang. Ini adalah tema sepanjang hari ini, saudara. Semua tema, semua judul ini sangat berkaitan. Ibadah tadi pagi Anda perlu dengar. Itu adalah cinta uang. Apa itu cinta uang? Saya spill sedikit. Itu adalah sikap hati kita. Sebuah sikap yang menyatakan bahwa uang itu adalah segalanya atau menjadi sumber rasa aman kita, sumber daripada kehidupan kita, sumber daripada identitas atau nilai diri kita. Itu adalah sebuah sikap yang menempatkan uang lebih daripada Tuhan. Itu namanya cinta uang. Nah, ibarat kedua ini saya bicara mengenai tamak. Saudara, orang yang cinta uang pasti akan tamak. Saudara, begitu pula orang yang tamak akarnya pasti cinta uang. Ibarat ketiga saya akan bicara mengenai kikir. Katakan kikir. Saudara. Ibarat keberapa ya? Keempat saya bicara mengenai konsumerisme. Saudara, ini sangat dekat. Makanya nanti setiap message-nya itu pasti ada tumpang tindih, tapi saudara perlu dengarkan semuanya. Lalu ibadah terakhir, saya bicara mengenai mamon. Apa sih bedanya mamon dengan cinta uang? Saudara, mamon itu, atau nanti aja kalian ikuti ibadah kelima. Saudara, jadi mamon itu bukan sekedar uang. Saudara, mamon itu adalah sebuah roh di balik uang tersebut yang membuat seseorang itu bisa dikuasai oleh uang. Jadi ini adalah sebuah sistem. Nah, mamon ini bekerjanya itu bukan terang-terangan. Bekerjanya itu bukan menampakkan diri, tapi bekerjanya melalui cara berpikir. Nah, itulah sebabnya mamon dengan cinta uang itu sangat berkaitan. Mari kita buka langsung firman Tuhan. Saudara, kita akan buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12. Dari sebuah perikop yang berjudul Orang Kaya yang Bodoh. Lukas 12, kita start membaca di ayat yang ke-15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku.
Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Saudara, munculkan poin nomor 1. Supaya saya nggak molor saudara ya, langsung. Ketamakan itu bukan tentang uang, tapi tentang kondisi hati. Coba kita baca sekali lagi ayat 15. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa saudara? Segala ketamakan. Sampai sini dulu. Jadi Yesus itu nggak berkata berjaga-jagalah atau waspadalah terhadap kelimpahan. Atau waspadalah terhadap kekayaan. Juga tidak dikatakan waspadalah terhadap kemiskinan. Karena yang Yesus maksudkan itu bukan tentang jumlah uang yang kita miliki. Yang Yesus maksudkan itu bukanlah tentang kekayaan. Yang Yesus maksudkan itu bukan Anda punya banyak atau punya sedikit. Jadi sebetulnya masalah kita itu bukan masalah ekonomi. Masalah terbesar kita itu bukan masalah berkat yang belum datang. Seperti kata tadi, lagu tadi. Seolah-olah masalah utama kita itu karena berkatnya belum datang. Sehingga kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Tapi masalah utama kita adalah kondisi hati. Katakan amin. Jadi ada orang, saudara, Anda bisa punya banyak tetapi tetap tamak. Ada orang yang sedikit, punya sedikit tapi nggak tamak. Juga kita nggak bisa berkata orang kaya pasti tamak. Enggak, karena ada juga orang yang punya banyak tapi nggak tamak. Sebaliknya ada orang yang dalam tanda kutip kekurangan tapi tamaknya bukan main. Jadi yang Yesus minta untuk kita berjaga-jaga atau berwaspada itu bukan tentang kita punya kekayaan atau tidak. Tuhan itu gak anti sama yang namanya kekayaan. Saudara, Tuhan gak anti sama yang namanya, saudara, tentang berapa jumlah uang yang Anda miliki. Tapi yang Tuhan hari ini itu ingin operasi, ingin berkata-kata kepada kita adalah masalahnya itu kondisi hati. Katakan amin. Sekarang apa definisi tamak? Ini loh definisi tamak. Tamak adalah sebuah keinginan keinginan tanpa batas. Untuk Anda mendapatkan lebih, menyimpan lebih, menguasai lebih. Karena Anda tidak menemukan rasa aman atau rasa cukup di dalam Tuhan. Saudara, jadi Anda itu memiliki sebuah kondisi hati yang terus punya keinginan untuk menambah, walaupun apa yang Anda miliki itu sebetulnya sudah cukup. Jadi ketamakan itu adalah, ini adalah sebuah sebuah perasaan selalu kurang. Merasa tidak cukup. Jadi kalau saya mau simpulkan pakai kalimat sederhana, ketamakan adalah kondisi hati yang tidak pernah bisa berkata cukup. Selalu ingin menyimpan lebih, mendapatkan lebih. Saudara, menguasai lebih karena saudara tidak menemukan rasa aman dan rasa cukup di dalam Tuhan. Itu namanya tamak.
Jadi ini nggak berkaitan dengan seberapa jumlah yang Anda miliki hari ini. Entahkah banyak, entahkah sedikit. Karena kenyataannya ada orang yang punya banyak, nggak tamak. Ada orang yang punya sedikit, tapi tamak. Sebaliknya juga sama, ada orang yang punya banyak, tapi tetap tamak. Ada orang yang punya sedikit, tapi bisa tenang, bisa tidak terus diperbudak oleh perasaan untuk mendapatkan lebih. Saudara. Nah itulah sebabnya, saudara, poin yang pertama yang Yesus itu minta kita waspada itu adalah hati kita. Kondisi hati kita, waspadalah terhadap segala ketamakan. Amin saudara. Saya lanjutkan, kalimat berikutnya dikatakan begini. Tadi sampai mana? Oh ya, koma. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, ternyata hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Dari sini kita bisa tahu, ternyata sumber daripada atau akar daripada ketamakan, itu adalah Anda menggantikan, saudara, sesuatu yang namanya lebih banyak, itu menjadi Tuhan. Sebetulnya yang Anda kejar itu sebetulnya bukanlah uang. Tapi Anda mengejar rasa aman yang Anda pikir uang itu bisa berikan. Yang sebetulnya rasa aman itu ada di Tuhan. Makanya Yesus melanjutkan, walaupun orang itu limpah hartanya, tapi hidupnya itu gak tergantung dari kekayaannya. Hidup kita, sumber kehidupan kita itu Tuhan. Yang bisa memberikan kita makna, yang bisa memberikan kita kepuasan, yang bisa memberikan kita kepenuhan, itu Tuhan. Katakan amin. Bukan dari banyak atau sedikitnya yang kita miliki. Dari sini, saudara, orang yang tamak itu akan selalu merasa, saudara, aku harus punya lebih supaya aku cukup. Aku harus mendapatkan lebih banyak supaya aku puas. Aku harus kejar lebih banyak supaya aku tenang. Padahal, saudara, puas, cukup, ketenangan itu Tuhan yang bisa berikan. Katakan amin. Jadi Tuhan itu memisahkan antara memisahkan antara apa yang kita miliki dengan keberadaan hidup. Saudara, apa yang kita miliki itu ya uang kita, aset kita, posisi kita, semua yang hari ini ada di tangan kita itu adalah apa yang kita miliki. Tuhan pisahkan dengan yang namanya keberadaan hidup. Ternyata hidup itu bicara soal apa? Damai sejahtera, ketenangan, katakan amin. Hubungan, ada rasa puas. Saudara, itu hidup, limpah itu atau uang itu gak bisa berikan. Saudara, makanya di sini menjelaskan, saudara, ada orang bisa punya banyak tetapi gak tenang. Ada orang, saudara, bisa memiliki ini dan itu tapi gak tenang. Bapak Ibu, makanya benar loh sebuah old saying, saudara. Sebuah old saying bahwa memang uang itu cuma alat. Tapi hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera. Makanya kalau ada orang berkata uang itu bukan segalanya, itu benar. Karena uang itu gak bisa kasih kita kehidupan. Uang itu tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Halo amin. Tapi uang itu bisa secara praktis menolong kehidupan kita. Tuhan tidak anti Anda memiliki uang. Saya juga tidak sedang berkata, firman tidak sedang berkata, Yesus tidak sedang berkata, uang tidak penting. Uang itu alat, katakan amin. Tetapi Bapak Ibu, uang gak bisa beri kehidupan. Uang gak bisa berikan damai. Saudara,
uang tidak bisa memberikan hal-hal yang Tuhan bisa berikan. Makanya saudara, sebetulnya kenapa orang itu mengejar uang, sebetulnya yang dikejar itu adalah rasa aman. Yang hanya Tuhan yang bisa berikan. Kenapa orang itu bisa mengejar lebih, karena sebetulnya yang dia kejar itu rasa aman yang dia pikir uang bisa berikan. Tapi Yesus ngomong, walaupun orang limpah hartanya, tapi hidup kita tidak tergantung daripadanya. Amin saudara. Poin kedua, munculkan. Orang yang tamak merasa harus punya lebih banyak dari yang sudah dimiliki. Coba kita baca ayatnya. Dikatakan begini. Kemudian ia mengatakan kepadanya suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Coba perhatikan apa yang dia katakan. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sampai sini. Saudara perhatikan enggak? Inilah yang aku perbuat. Aku akan memperbesar, sebelum itu. Ya, dia berkata, tanahku. Katanya tanahnya berlimpah-limpah. Apa yang aku harus berbuat? Lumbung-lumbungku. Lalu dikatakan apa? Barang-barangku. Semua itu kuku-kuku. Lihat ya. Orang yang terjebak atau terperangkap dengan ketamakan, waspada terhadap segala ketamakan, ya terjebak. Saudara, dia akan memikirkan dirinya sendiri. Orang yang tamak, pertanyaannya itu akan seputar kukuku, aku, milikku, diriku. Pertanyaannya adalah seputar ini. Apa yang aku dapatkan? Aku bisa untung apa? Lalu bagaimana aku bisa mendapat lebih banyak? Bagaimana aku bisa simpan lebih banyak? Bagaimana aku bisa dapat lebih besar? Jadi di dalam apapun, kalau dia bersahabat, apa untungnya aku bisa punya teman dia? Apa yang aku bisa dapatkan? Selalu seperti itu. Saudara, jadi fokusnya adalah memperbesar, menyimpan lebih banyak, mendapatkan lebih banyak. Coba poin berikutnya, nanti saya akan jelaskan. Ternyata kelimpahan itu tidak bisa menyembuhkan ketamakan. Ya, perhatikan. Dia akan ngomong begini. Aku punya banyak hasil, berlimpah-limpah tanahku hasil. Tapi aku gak punya tempat untuk menyimpannya. Coba, apa yang dilakukan? Aku akan merombak lumbungku, mendirikan yang lebih besar, katakan lebih besar. Menyimpannya dan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sebab, lalu dia berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Sebetulnya yang tidak dikatakan itu adalah, kalau saya mau katakan ya, sekarang kamu aman. Karena kamu sudah punya banyak barang tertimbun. Sekarang karena kamu aman, kamu bisa istirahat, kamu bisa makan, minum, dan bersenang-senang. Dengan kata lain, kamu bisa bahagia. Kamu punya banyak, kamu aman. Nah, itulah ketamakan. Ketamakan itu cara berpikirnya adalah, kamu harus punya banyak supaya puas. Kamu harus punya banyak supaya aman. Kamu harus punya banyak supaya bahagia. Saudara, tapi guess what? Lucunya di mana? Saudara, dia itu kan sudah limpah. Perhatikan dari awal dia itu sudah dikatakan
Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu apa yang terjadi? Dia semakin mendapatkan banyak, tapi gudangnya tambah diperbesar. Betul nggak? Berarti, coba saudara, dia akan berpikir, kalau aku punya banyak, aku akan aman. Aku punya banyak, aku akan bahagia. Tapi semakin dia punya banyak, dia semakin sibuk memperbesar gudang. Betul ya? Berarti semakin dia punya banyak, dia semakin takut kehilangan. Dia sudah limpah, tapi dia masih bikin lumbung. Dan dia berpikir kalau lumbungku gede, tak bikin lebih gede, baru aku akan aman, tenang. Aku akan beristirahat, bersenang-senang. Dia sudah punya limpah. Dengan kata lain, kelimpahan itu tidak menyembuhkan ketamakan. Kelimpahan itu akan membuat Anda terus nambah cemas. Harusnya begini loh. Semakin limpah semakin aman, betul nggak? Tapi itulah ilusi dari ketamakan. Dia sudah limpah, tapi dia harus apa? Mengamankan lebih lagi. Aku akan perbesar. Aku akan merombak. Nanti begitu aku perbesar, nanti aku akan aman. Aku akan makan, minum, beristirahat, bersenang-senang. Nanti ya setelah gudangnya diperbesar, nanti dia akan berkata, aku harus bikin lebih gede lagi supaya apa? Aku bisa makan enak, aku bisa tenang, istirahat, senang-senang. Kenyataannya itu akan terus berulang. Dengan kata lain, saudara, itulah ilusi daripada ketamakan. Jadi ketamakan itu tidak sembuh karena Anda memperoleh lebih banyak. Ketamakan itu tidak sembuh karena Anda menjadi lebih sukses. Sekali lagi ya, kita sepakat dulu. Saudara, Tuhan tidak anti Anda sukses. Tuhan tidak anti Anda bekerja keras. Tuhan tidak anti Anda bertumbuh. Saudara, Tuhan tidak anti Anda mengelola keuangan dengan baik supaya terjadi peningkatan. Saudara, yang Tuhan ngomong itu adalah kondisi hati. Tuhan juga tidak mengajarkan Anda jangan punya goal. Anda jangan punya visi. Tidak. Saudara, ada perbedaan antara saudara, Anda itu berpuas diri, komplasensi, malas, gak punya visi, gak punya goal, saudara, gak punya impian, dengan, saudara, ketika Anda tamak, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas. Anda bisa punya goal, Anda bisa punya visi, tapi bedanya di mana Anda tamak atau tidak. Kalau Anda tamak, saudara, sekalipun Anda mencapai goal Anda akan selalu merasa kurang dan tidak puas. Tapi sekalipun misalnya Anda punya goal, Anda belum mencapainya, Anda belum memiliki apa yang Anda harapkan, Anda bisa tenang di dalam prosesnya. Karena Anda punya rasa cukup. Semoga Anda menangkapnya. Coba tengok kanan kiri katakan, do you mudeng apa yang pendeta ini ngomongin. Amin saudara. Nah sekali lagi, orang kaya ini berlimpah-limpah hasil tanahnya, sudah berlimpah tapi dia itu justru tetap tidak mendapatkan rasa aman. Dia makin takut kehilangan, makanya dia harus mengamankan, dia harus memperbesar lumbungnya. Saudara, dari sini saya bisa tahu Bapak Ibu, ternyata ketamakan itu tidak sembuh dengan Anda memperoleh lebih. Setelah Anda memperolehnya, Anda akan mengejar sesuatu. Makanya orang yang tamak dia akan terus mengejar tapi gak pernah tenang. Dia akan terus ingin mendapatkan lebih tapi gak pernah cukup. Dia akan terus ingin mendapatkan tapi gak pernah merasa puas. Itulah jebakan daripada ketamakan. Makanya Yesus ngomong berjaga-jaga, waspada.
lihatlah hatimu. Jangan sampai engkau menjadi tamak. Saudara, amin. Yang berikutnya, poin berikutnya. Bodoh menurut surga itu adalah tidak kaya di hadapan Allah. Nah, coba kembali lagi ke firman. Dia akan berkata seperti ini, saya bacakan aja ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, amanlah maksudnya. Tapi firman Allah berkata kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kenapa dia dikatakan bodoh? Sebab dia berpikir barang yang dia miliki itu bisa memberikan dia rasa aman. Makanya dia ingin mendapatkan lebih. Dia ingin mengumpulkan lebih. Dia harus mengamankan lebih. Saudara, supaya dia itu bisa aman. Tapi dia dianggap bodoh. Yang pertama, itu gak memberikan rasa aman. Karena hari itu juga ternyata jiwamu diambil. Untuk siapakah itu semua? Lalu yang kedua, dia dianggap bodoh. Kenapa saudara? Coba perhatikan. Dia itu fokusnya itu hanyalah apa yang aku bisa dapatkan. Apa yang bisa aku kumpulkan. Lebih banyak, lebih besar. Apa yang aku bisa raih lebih banyak, lebih besar. Sementara dia sama sekali tidak berpikir tentang orang lain. Dia sama sekali gak berpikir tentang jiwanya, tentang kerohaniannya. Saudara, dia sama sekali gak berpikir dia itu pandai mengumpulkan harta di bumi, tapi dia gak pandai bagaimana bisa kumpulkan harta di kekekalan. Dia pandai ngitung memperbesar lumbung di bumi, tapi dia gak pernah hitung apakah dia punya lumbung di sorga. Saudara, makanya dia dikatakan bodoh. Yang pertama, saudara, dia pikir dengan dia memperoleh lebih banyak, dia mendapatkan rasa aman dari limpahnya itu. Yang kedua, dia pikir, saudara, dia itu dengan fokus kepada aku. Saudara, dia mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, bodoh di sini itu berarti kita nggak kaya di hadapan Tuhan. Apa itu kaya di hadapan Tuhan? Nanti di ibadah keberapa kalau nggak ketiga atau keempat di konsumerisme. Itu saya akan jelaskan lebih dalam. Amin. Nah sekarang dengan cepat. Saya punya waktu 20 menit. 5 poin. Bagaimana supaya kita ini bisa memberikan obat penawar bagi hati kita. Supaya kita tidak jatuh dalam ketamakan. Bagaimana mengalahkan ketamakan. Yang pertama, tidak lain tidak bukan. Saudara harus belajar memiliki rasa cukup. Filipi 4, kalau nggak salah ayat 11, coba munculkan Filipi 4 ayat 11. Paulus berkata seperti ini, kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Katakan belajar mencukupkan diri. Jadi rupa-rupanya, saudara, mencukupkan diri itu tidaklah otomatis terjadi. Natur kita itu tidak otomatis kita itu akan merasa cukup. Kalau kita dengan tidak sengaja melakukannya. Nah sebetulnya apa yang dicari oleh seseorang yang tamak? Sekali lagi, rasa aman. Katakan rasa aman. Rasa aman kita itu bukan pada memiliki lebih. Saudara,
itu gak akan sembuh dengan Anda memiliki lebih. Tapi dengan sebuah keputusan, saudara, Anda menaruh rasa aman itu bukan pada lebih, tapi Anda menaruh rasa aman Anda kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan yang bisa berikan. Jadi bukan Anda berkata, aku masih kurang, aku harus punya lebih banyak. Tapi Anda belajar, Tuhan sudah cukup bagiku hari ini. Tuhan sudah baik bagiku hari ini. Katakan amin. Dari situ Anda akan merasa cukup, konten dengan apa yang hari ini Anda miliki. Bukannya Anda mengejar rasa aman dengan memperoleh lebih banyak, tapi Anda mendapatkan rasa aman itu hari ini di dalam Tuhan yang sudah baik bagi kita hari ini. Katakan amin. Yang kedua, latihlah hati Anda untuk bersyukur setiap hari. Ketamakan itu selalu fokusnya adalah melihat apa yang Anda tidak punya. Apa yang aku gak punya hari ini. Itu ketamakan. Makanya tamak itu selalu bunyinya, aku harus dapatkan lebih supaya aku bahagia. Aku harus dapatkan lebih supaya aku aman. Aku harus dapatkan lebih supaya aku puas. Tapi bersyukur itu fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Itu benar, saudara. Karena ketika saudara dan saya bersyukur, itu sebetulnya sedang mematahkan kuasa ketamakan. Saudara, yang sebetulnya Anda itu merasa selalu kurang, merasa selalu gak cukup, merasa ingin lebih, ketika Anda terus bersyukur dengan mata Anda melihat apa yang sudah ada padamu, saudara, kuasa itu dipatahkan. Ini juga akan mematahkan iri hati. Ini juga mematahkan yang namanya, kebiasaan membandingkan diri. Itulah sebabnya bersyukur itu adalah sebuah kekuatan rohani. Syukur itu adalah senjata peperangan rohani. Saudara, jadi sebetulnya ketamakan itu sebetulnya cara pandang. Orang yang tamak itu fokusnya itu selalu memandang apa yang dia tidak miliki. Saudara, sementara orang yang bersyukur, orang gak bisa bersyukur kalau dia cara pandangnya gak melihat apa yang sudah ada padanya sekarang. Amin. Jadi semakin Anda melatih diri Anda bersyukur, semakin saudara Anda itu akan merasa cukup. Semakin bersyukur, semakin merasa cukup. Semakin bersyukur, semakin Anda tidak merasa perlu untuk mendapatkan lebih untuk puas. Mendapatkan lebih banyak untuk bahagia. Yang ketiga, belajar menikmati apa yang sudah Anda miliki. Coba munculkan, saudara, di ayat sebentar. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita, apa saudara, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu untuk, saya ulangi. Melainkan berharaplah kepada Allah yang dalam kekayaannya, 1, 2, 3 sama-sama, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi Tuhan itu memberi kita bukan supaya kita ini memiliki saja, tapi Tuhan itu memberi kepada kita supaya kita bisa menikmatinya. Nah, masalahnya banyak orang itu hidup seolah-olah berkat Tuhan itu hanya untuk dikumpulkan. Padahal Tuhan ngomong segala sesuatu itu diberikan Tuhan untuk kita nikmati. Nah, masalahnya begini. Anda tidak mungkin
bisa menikmati kalau Anda tamak. Saya ulangi. Anda tidak mungkin bisa menikmati hidup yang Anda jalani kalau Anda tamak. Makanya banyak orang itu sebetulnya dia itu memiliki banyak hal dalam hidupnya, tapi dia sebetulnya nggak bisa menikmati apa yang dijalaninya, hidup yang dijalaninya. Kekayaan sesungguhnya, atau saya mau ngomong begini, orang yang benar-benar kaya itu adalah orang yang bisa menikmati apa yang ada padanya. Katakan amin. Kenapa? Karena kenyataannya ada banyak orang kaya tapi gak ada damai. Ada banyak orang punya banyak tapi gak punya ketenangan. Ada banyak orang yang sudah memiliki banyak berkat dalam hidupnya tapi hatinya gak ada ketenangan. Karena apa? Selalu iri sama orang. Apa definisi iri? Apa artinya iri? Iri adalah, saudara, sebuah perasaan tidak senang ketika melihat orang itu mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kebaikan atau mendapatkan berkat. Diikuti dengan keinginan untuk memiliki apa yang orang lain itu miliki dan sebuah keinginan untuk melihat orang itu kehilangan apa yang dimiliki. Wah, ayo, ngerti nggak ini? Ngomong apa ini pendeta ini? Jadi orang yang iri itu ada perasaan dengki atau nggak suka kalau lihat orang itu ngalami keberkatan, ngalami kebahagiaan atau ngalami kebaikan-kebaikan dengan keinginan memiliki apa yang dia miliki dan keinginan untuk orang itu kehilangan apa yang dia miliki. Saudara, itu iri. Nah masalahnya Anda nggak mungkin iri dan bahagia itu at the same time. Anda nggak mungkin bisa iri sekaligus Anda menikmati berkat yang ada pada Anda itu at the same time. Makanya orang yang tamak sulit bahagia. Orang yang tamak sulit untuk apa saudara? Menikmati hidup yang dia jalani. Kenapa? Karena begini loh, orang yang tamak itu cara berpikirnya, saudara, itu begini. Aku harus punya lebih untuk bahagia. Betul ya? Sehingga kebahagiaan itu selalu ditunda itu nanti. Setelah ini baru aku bahagia. Coba lihat orang kaya tadi. Setelah aku mengumpulkan lebih banyak, memperbesar lumbung supaya aku bisa menyimpan lebih banyak, baru aku tenang. Baru aku akan berkata kepada jiwaku, istirahatlah. Makan, minum, bersenang-senang. Jadi kebahagiaan itu selalu ditunda. Ditunda nanti setelah aku punya lebih, setelah aku punya banyak, baru aku akan bahagia. Nah perhatikan, setelah Anda mencapainya, katakanlah Anda betul-betul mencapainya. Menangkap satu target, mencapainya. Hatimu sudah akan bergeser lagi, punya standar baru lagi. Nanti setelah aku punya, aku bahagia. Jadi dengan kata lain, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia dan tidak akan pernah puas. Terus gimana caranya bahagia? Saudara, tadi miliki rasa cukup. Katakan amin. Yang kedua, bersyukur. Banyak orang begini loh, nanti kalau hidupku lebih baik baru aku bersyukur. Kebalik. Saudara, bersyukur itu bukan melihat apa yang Anda belum punya sekarang. Tapi bersyukur itu adalah melihat apa kebaikan apa yang Tuhan sudah berikan padamu hari ini. Anda syukuri, baru Anda akan merasa cukup, merasa bahagia. Dan yang ketiga, belajar menikmati apa yang Anda miliki sekarang. Saudara, kalau Anda tamak, selalu ingin mendapatkan lebih. Aku baru bahagia kalau aku bisa punya ini, itu, apalagi apa yang orang lain punya. Saudara, Anda jadi gak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Saya kasih contoh. Contoh, saudara, gini, saya pernah lihat sebuah cuplikan di sosial media. Sebuah kayak video klip begitu.
tapi pakai bahasa Mandarin, tapi untungnya ada teks bahasa Inggris. Jadi gambarnya itu ada monyet dikasih, jadi semacam kartun begitu ya, dikasih pisang oleh majikannya. Dikasih mentimun. Begitu dikasih, waduh dia itu langsung menikmati mentimun itu. Dia makan dan timun itu kayak terasa segar baginya. Terasa lezat baginya. Nah namanya dasar monyet, kalau dia makan kan celingak-celinguk. Wah terasa segar terus dia celingak-celinguk. Gak sengaja dia noleh ke kandang sebelah. Ternyata monyet di sebelah dikasih pisang. Tiba-tiba mentimun yang tadinya terasa segar, lesat dan memuaskan. Sekarang terasa seperti sampah. Kenapa? Karena dia ngelihat monyet lain dapat pisang. Saudara, satu hal yang mencuri kebahagiaan atau mencuri kemampuan untuk Anda bisa menikmati apa yang ada sekarang, itu adalah kebiasaan membandingkan diri. Anda punya kerjaan, Anda itu puas dengan pekerjaan saudara, Anda merasa puas dengan penghasilan saudara, Anda merasa puas dengan posisi tanggung jawab yang hari ini ada pada pekerjaan saudara. Sampai Anda melihat pekerjaan orang lain. Anda jadi gak puas, Anda jadi gak bisa menikmati pekerjaan. Anda jadi komplain, protes, kenapa kok aku digaji segini? Kenapa kok aku cuman dapat posisi ini. Anda dulunya puas menikmati pekerjaan saudara. Sampai Anda merasa kok pekerjaan orang lain di bidang lain kok lebih baik. Anda jadi gak puas. Anda itu puas menikmati anak-anak saudara. Anda punya anak puas. Saudara, sampai ada ibu-ibu di grup satu sekolahan itu memposting prestasi dari anak-anaknya. Juara nyanyi, juara ini. Tiba-tiba awalnya Anda itu merasa puas sama anak-anak saudara. Sekarang Anda merasa anak-anak saudara itu gak bikin bangga. Anda merasa gak puas sama anak-anak saudara. Saudara selama ini puas. Anda punya suami, Anda puas. Sampai waktu ngumpul-ngumpul, entah nunggu anak pulang sekolah, ibu-ibu. Jeng, kamu itu ya, pantasnya itu suamimu itu kasih kamu itu tas yang ada hanya itu loh. Awalnya dia itu puas menikmati hidup pernikahannya. Sekarang gara-gara Anda ngomong, dia jadi gak puas sama hidupnya, gak puas sama suaminya. Saya juga punya loh, ikat pinggang merek H, tapi Harsono. Tadi pagi saya tanya, siapa yang lebaran kemarin liburan? Saya mau tanya, siapa yang Anda liburan kemarin lebaran? Ada liburan? Saudara, Anda lebaran kemarin liburan ke Bandung, ada yang ke Malang, ada yang ke Semarang. Anda nginep, Anda berenang sama anak-anak. Kalau mungkin di Bandung itu ada kebun stroberi. Anda metik itu sama anak-anak saudara. Anda menikmati sehari, 2 hari berenang, anak-anak saudara coba kuliner. Anda puas dan menikmati sampai Anda buka handphone, scrolling. Tiba-tiba ada seseorang yang Anda kenal, liburannya ke pegunungan Swiss. Main ski. Tiba-tiba liburan Anda yang di Bandung yang awalnya memuaskan, sekarang memuakkan. Anda pergi, saudara, puji Tuhan, Anda bisa dapat berkat lebih, liburannya ke Bali, ke pantai. Sampai Anda melihat orang yang Anda kenal, pantainya itu di Maldives. Liburan di Bali yang Anda nikmati sekarang, tiba-tiba jadi sesuatu yang tidak memuaskan. Jadi perhatikan, sebetulnya bukan kekurangan yang membuat Anda itu, masalah saudari bukan kurang. Tapi Anda gagal menikmati
apa yang Anda jalani atau hidupi sekarang. Jadi orang gak bisa bahagia dan gak bisa menikmati hidup. Itu karena dia merasa bahwa untuk bahagia aku harus dapatkan lebih. Apalagi Anda membandingkan diri Anda sama orang lain. Bapak Ibu. Makanya kuncinya adalah belajar menikmati apa yang ada padamu sekarang. Katakan amin. Jadi kalau hari ini saya mau bicara kepada Anda yang mungkin baru saja lulus. Anda baru aja menikah. Anda baru aja merintis usaha. Dan Anda mulai dari nol dan Anda belum bisa punya rumah sendiri. Anda masih bisa sewa. Dengar baik-baik. Anda bisa bahagia sekarang dan Anda bisa menikmati rumah yang mungkin hari ini Anda masih sewa. Halo amin. Jangan nunggu kalau aku punya rumah sendiri, aku bahagia. Nanti waktu Anda bisa beli rumah sendiri, loh kalau rumahnya orang lain tingkatnya 2. Aku harus punya tingkat 2 baru bahagia. Nanti setelah dapat tingkat 2, loh ada orang lain yang punya kolam renang. Aku harus punya kolam renang di rumah baru bahagia. Loh kok ada orang lain punya villa, gak punya rumah tapi punya villa. Gak akan pernah ada habisnya. Jadi Anda gak akan pernah merasa bahagia dan merasa menikmati hidup. Jadi hari ini kalau Anda masih sewa rumah, nikmati. Toh ini rumah aku bayar pakai uangku, gak nyolong. Berarti aku mampunya sewa rumah, aku enjoy every moment aku punya rumah. Pastor Fuji ngomong begitu ya karena Pastor Fuji sudah punya rumah. Saudara saya itu pernah ngalami gak punya rumah. Saya pernah ngalami saudara jendela itu saya tutup pakai koran karena gak bisa beli. Korden. Saya ngomong gini itu beneran. Saya baru bisa dapat korden itu lungsuran dari apa? Dari saudara. I tell you. Tapi apakah saya gak bahagia? No, bahagia itu pilihan. Saudara. Jadi belajar menikmati apa yang sudah ada sekarang. Yang keberapa sekarang? Keempat. Fokuslah pada hal-hal yang memiliki nilai kekal. Jadi Anda harus ingat bahwa hidup ini bukanlah tentang barang, tentang materi, tentang uang. Katakan amin. Coba saya buka Pengkhotbah, munculkan ayat Pengkhotbah. Pengkhotbah 4 ayat 6. Pengkhotbah 4 ayat 6 dikatakan begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring. Ini ayat secara literal ngomong, mendapat lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Lebih baik Anda punya 1 genggam tapi tenang daripada Anda punya 2 genggam tapi stres, penuh dengan tekanan. Jadi maksudnya apa ayat ini? Ayat ini bukan bicara tentang Anda gak boleh punya visi, Anda gak boleh kerja keras, Anda gak boleh punya dalam tanda kutip keinginan untuk bertumbuh, entah di dalam usaha, bisnis. Tidak, sama sekali tidak. Alkitab justru mengajarkan kita belajar sama semut. Kita harus bisa nabung, kita harus bisa mengumpulkan supaya kita ini gak foya-foya, gak pemborosan. Itu sudah clear. Tapi apa maksudnya? 1 genggam. Tapi disertai ketenangan itu adalah Anda tahu bahwa hidup ini bukan tentang Anda memperoleh lebih banyak. Saudara, amin. Hidup ini bukan tentang materi, tentang barang. Anda bisa punya 1 genggam tapi hatimu tenang. Anda punya 1 tangan lain itu bisa memberi, bisa melayani, bisa menolong orang, bisa punya waktu untuk Anda, saudara, berkorban. Karena punya lebih banyak itu berarti lebih banyak kali kalau kita memiliki lebih banyak berarti lebih sibuk, lebih perhatian Anda tersita ke situ. Ada amin? Jadi hidup bukan tentang materi. Nikmati apa yang Anda sekarang. Bahkan untuk bisa menikmati itu gak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Contoh.
Ya, Anda pergi ke rumahnya orang, rumahnya punya kolam renang. Untuk bisa menikmati, apakah berarti aku harus bangun kolam renang di rumah? Enggak. Pergi ke kolam renang, cuman bayar berapa? Kenapa? Kalau Anda bangun kolam renang, 2 genggam tapi stres. Kenapa? Bayar airnya gimana? Perawatan kolam renangnya gimana? Lebih stres saudara. Betul atau betul? Berarti menikmati nggak harus memiliki. Saudara, Anda diundang pergi ke villa. Orang bisa punya villa misalnya di dataran tinggi, villanya gede. Anda diundang untuk bisa nginep di situ. Nikmati every moment. Kenapa? Untuk Anda bisa menikmati punya villa, tinggal di villa, Anda nggak harus punya villa. Jadi dengan kata lain hidup itu nggak tentang barang. Anda punya 1 genggam, tapi disertai ketenangan. Jadi apa yang ada padamu Anda bisa tenang. 1 genggam yang lain, Anda bisa fokus untuk apa? Banyak hal yang punya nilai kekal. Anda bisa melayani, Anda bisa menjadi dampak buat orang lain. Anda bisa mengerti tujuan mengapa Anda diberkati. Jadi apapun yang Anda berikan, itu punya nilai kekal. Yang terakhir saudara. Belajar memberi dengan konsisten. Saudara, saya jelaskan simpel. Tamak itu penawarnya itu kemurahan hati yang konsisten, yang disengaja, yang diprioritaskan. Jadi enggak sekali-sekali atau enggak menunggu tergerak, kalau ada gerakan baru Anda itu memberi, tidak, tapi Anda memberi secara konsisten, secara teratur, secara sengaja, dan itu Anda jadikan prioritas. Karena antidot daripada tamak itu ingin mendapatkan lebih. Penawarnya adalah ketika Anda melepas, memberi. Tamak itu biasanya disertai dengan ketakutan. Takut gak cukup, takut gak bisa ini, gak bisa itu, takut kurang. Saudara, makanya Anda menggenggam. Tapi saudara, memberi itu adalah sebuah tindakan di mana Anda mempercayai Tuhan sebagai pemelihara dan sumber rasa aman. Ketika Anda melepas, Anda memberi, Anda mempercayai Tuhan dalam kehidupan saudara, Anda sedang mematahkan yang namanya ketamakan. Ada 3 hal praktis yang saya mau berikan. Kalau Anda betul-betul ingin menjaga hati Anda dari roh tamak. Yang pertama, bagaimana Anda memberi itu adalah, saudara, tentukan prosentase. Karena apa? Karena jumlah itu relatif. 100.000 bagi seseorang itu bisa besar, 100.000 bagi seseorang itu bisa kecil. Ada seseorang yang mempersembahkan uang yang banyak di rumah Tuhan. Ada seorang janda miskin itu cuma kasih 1 koin. Tuhan tanya di perumpamaan itu, mana yang memberi lebih banyak? Ternyata bukan orang yang memberi dengan jumlah yang banyak. Tapi orang yang janda yang cuma punya 1 peser itu. Kenapa? Karena dia memberi bukan dari kelimpahannya tapi memberi dari kekurangannya. Maksudnya apa? Sederhananya itu adalah prosentase. Saudara, jadi tentukan prosentasenya. Gereja kita percaya, saya sendiri menghidupi dari sejak saya lahir baru. Begitu saya dapat berkat, yang pasti 10% itu saya akan kembalikan sebagai ketaatan saya kepada Tuhan. Saya kembalikan. Saudara, bukan karena saya takut dikutuk, Tuhan itu bukan mafia di pasar. Kita memberi perpuluhan itu bukan setor uang keamanan, bukan. Jadi kalau kamu gak setor, kamu gak aman tokomu. Bukan, ini itu adalah sebagai ketaatan kita bahwa uang itu bukan sumber kita. Uang bukan tuan kita. Tapi Tuhanlah sumber, Tuhanlah tuan. Katakan amin. Jadi
10% saya pasti kembalikan. Lalu saya punya prosentase juga sama istri sepakat. Bahkan sebelum saya menikah. Prosentase ini itu adalah untuk pemberian, untuk misi, untuk persembahan, untuk penaburan. Saudara. Kenapa prosentase? Karena Tuhan itu melihat kesetiaan kita kepada porsi yang Tuhan berikan kepada Anda. Masing-masing punya porsi. Katakan amin. Seseorang itu punya porsinya sendiri-sendiri. Nah, kita setia kepada porsi. Yang kedua, tentukan alasan atau tujuan di dalam Anda memberi. Apa yang membuat Anda bersyukur? Apa yang membuat Anda itu tergerak? Apa yang dulu kebaikan Tuhan, apa yang ada padamu? Saudara, Anda itu bisa jadikan itu alasan untuk Anda memberi. Kalau Anda pernah ditolong orang di area, misalnya saudara pernah ditolong orang, saudara Anda itu mepet gak bisa bayar uang pangkal, terus ada orang memberkati, kamu bisa bayar uang pangkal buat anakmu. Hari ini karena Anda pernah diberkati di area itu, Anda bisa memberkati orang, memberi di area yang sama. Saudara. Atau saudara, kita tahu gereja kita itu punya misi, visi apostolik. Saudara, karena kita percaya gereja itu jawaban bagi dunia. Karena Kristus adalah jawaban bagi dunia, dia adalah kepala, yang ketinggalan kan di bumi kan tubuhnya. Berarti kalau Yesus adalah jawaban, gereja juga jadi kepanjangan tangan daripada jawaban itu. Maka Anda bisa memberi dengan sebuah tujuan, aku ingin saudara di dalam hidupku lewat berkat yang Tuhan, porsi berkat yang Tuhan berikan dalam hidupku, sekian prosentasenya itu aku akan memberi untuk supaya misi, misionaris bisa diutus, gereja bisa berdiri. Amin. Punya tujuan, jadi bukan hanya sekedar memberi. Tentukan tujuan. Dan terakhir, saudara, Anda harus tentukan itu menjadi prioritas. Kalau Anda mau mematahkan ketamakan, memberi itu bukan karena tergerak. Jangan nunggu tergerak, jangan nunggu ada desakan lalu impulsif. Tidak, tapi secara teratur, komitmen. Dan harus diprioritaskan. Berarti kalau diprioritaskan itu, saudara, kalau Anda profesional, setelah Anda terima berkat, saudara, langsung 10% aku kembalikan kepada Tuhan, lalu sekian persen itu bisa, beberapa orang itu bisa ada yang 7%, 10% untuk misi. Atau sekian persen tergantung kesepakatan suami dan istri, komitmen pribadi. Itu langsung Anda potong atau Anda sisihkan itu di awal. Katakan amin. Saya ceritakan ada Anton dan ada Budi. Anton begitu dia terima berkat, dia langsung 10% dia kembalikan kepada Tuhan. Lalu dia sekian persen dia pakai untuk alokasi untuk menabur. Sementara yang B, saudara, si Budi dia gunakan untuk kebutuhannya, dia gunakan untuk ini dan itu. Sampai di akhir bulan dia merasa bahwa kok gak ada ya. Makanya dia akan selalu menunda memberi. Karena apa? Karena itu tidak menjadi prioritas dari awal. Karena apa? Kalau Anda sistemnya menyisakan, tidak akan pernah ada sisa. Selalu habis untuk kebutuhan dan tanggung jawab Anda. Tapi kalau Anda prioritaskan, Anda selalu akan punya, saudara, keteraturan, komitmen untuk memberi. Amin. 5 hal ini, kalau Anda hidupi, Anda akan bebas dari yang namanya keinginan terus-menerus untuk mendapatkan lebih, supaya Anda merasa cukup. Tapi kenyataannya tidak pernah cukup, itu namanya tamak. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.